Jadi Quraisy Shihab intinya tidak melakukan penolakan balik ya, atau sanggahan balik, tapi hanya melakukan pembelaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami ingin menanyakan tentang apa yang disebut oleh Imam Abu Zuhrah dalam Tarikhul Madzhab al-Islami. Beliau mengatakan bahwasanya ada di antara beberapa sahabat yang memiliki pendapat yang sependapat dengan Syiah dalam fi tafdili Ali radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghafari. Pertanyaan kami, apakah misalnya Abu Dzar Al-Ghafari itu sependapat dalam mentafdil Sayyidina Ali dalam rangka memang menyetujui akan semua paham Syiah, atau mungkin memiliki alasan lain? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tadi Ustaz, perbedaan antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kami pernah melihat video yang langsung dari Dr. Quraisy Shihab ketika membahas tentang bukunya Mungkinkah Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Itu kan dibantah oleh Sidogiri. Lalu dia juga mengatakan gini, sebenarnya pembantahan itu jelas salah. Kenapa? Soalnya kami memandang Syiah itu Syiah yang terjadi di zaman sekarang. Soalnya sedangkan buku yang di Sidogiri itu malah membantahnya itu Syiah-Syiah yang dulu, dan itu pun tidak dimutlakkan pada satu Syiah. Dalam artian kayak tadi, Syiah itu melarang mut'ah, Syiah itu sangat menganjurkan mut'ah. Padahal ada Syiah misalnya Zaidiyah tidak mengatakan demikian. Jadi ketika dimutlakkan perbedaan antara Aswaja dengan Syiah, itu Syiah yang mana gitu Ustaz? Jadi pertanyaan kami, apakah nanti Syiah yang mu'tadil misalnya kayak Zaidiyah itu bisa kita yang toleran pada Aswaja bisa katakan mereka itu sudah bisalah dimasukkan kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Mungkin itu juga yang dimaksudkan oleh Dr. Quraisy Shihab. Ya, itu pertama apa tadi tentang itu ya sahabat, yaitu para sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Abu Zahra di dalam kitab Tarikh Madzhab. Itu maksudnya adalah orang-orang Syiah. Jadi bukan sahabat itu sendiri ya yang Syiah, tapi orang-orang Syiah beranggapan atau berpandangan bahwa ada beberapa sahabat yang sama seperti mereka pandangannya, yaitu tafdilu aliyin ala kulli sahabah. Hakikatnya sahabat itu sendiri bagaimana ya, tentu saja tidak seperti itu ya. Jadi para sahabat itu pandangannya seperti apa? Ya sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas tidak seperti Syiah. Jadi para sahabat itu apa itu ruhama'u bainahum, ya, ruhama'u bainahum, yang sahabat menghormati dan menyayangi kepada yang Ahlul Bait, begitu juga Ahlul Bait menyayangi dan menghormati terhadap para sahabat. Dan mereka tidak melakukan apa itu namanya tafdil seperti itu ya. Tafdil seperti itu baru muncul pada ya ketika ada Syiah itu ya. Ketika ada Syiah baru muncul orang-orang yang lebih mengutamakan Sayyidina Ali atas seluruh sahabat. Nah, ketika muncul seperti itu, maka para ulama kemudian menghimpun dalil-dalil yang menguatkan pandangan mayoritas ya, pandangan ulama Ahlus Sunnah bahwa yang benar urutan afdholiyah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mengapa? Dilihat dari mana? Dilihat dari
himpunan dalil-dalil, bukan persepsi satu orang dua orang, tapi himpunan dalil-dalil. Kalau dikatakan misalnya bahwa Sayyidina Ali itu lebih afdol karena menjadi menantunya Nabi, Sayyidina Utsman malah 2 kali menjadi menantunya Nabi. Ya, bahkan dalam beberapa hadis ketika Sayyidah Ummi Kulsum wafat, Nabi menyuruh para sahabat untuk menikahkan Sayyidina Utsman sampai beliau bersabda au kama qol, yang artinya seandainya aku memiliki 40 putri tentu aku akan nikahkan dengan Utsman semuanya. Nah, gitu. Satu persatu maksudnya ya. Satu persatu. Nah, jadi dilihat dari sisi mana, bahkan Sayyidina Ali sendiri mengakui afdoliyahnya Sayyidina Utsman sebagaimana terdapat dalam sebuah athar. Nah, kemudian apa satunya itu ya penolakan, bukan penolakan, jawaban ulang ya. Yang jelas Dr. Quraisy Shihab itu tidak membuat buku bantahan ulang ya, tidak membuat buku bantahan ulang terhadap buku yang membantah buku beliau dari Sidogiri, itu tidak dibantah. Padahal bukunya Sidogiri ini membantah satu persatu dari pernyataan di dalam buku Quraisy Shihab. Itu satu persatunya itu dibantah. Artinya dibatalkan semua sudah. Nah, tapi Quraisy Shihab tidak melakukan pembantahan ulang. Yang beliau lakukan adalah menerbitkan ulang bukunya, kemudian memberikan sedikit pengantar di depan menanggapi secara global bukunya Sidogiri. Jadi menanggapi secara global, bukan membantah satu persatu, bukan membatalkan seperti yang kita lakukan. Ya, tanggapannya seperti tadi. Dia mengatakan kalau saya membantah bukunya Sidogiri itu, maka saya termasuk orang yang terlambat lahir, katanya. Kenapa? Karena saya membahas Syiah yang ada zaman sekarang, sedangkan Sidogiri membahas Syiah zaman dahulu. Nah, ini adalah trik dari percakapan atau perbincangan orang Syiah ya, pasti seperti itu. Triknya seperti itu. Syiah itu kan di kitab-kitab Syiah zaman dahulu. Kalau sekarang Syiah tidak sama dengan zaman dahulu. Nah, itu pasti begitu. Nah, padahal di dalam bukunya kita Sidogiri itu telah diungkap trik seperti itu, bahwa ini trik kalian. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya Quraisy Shihab itu kebanyakan mengutip, disebutkan sendiri bahwa dia ngutip di situ, mengutip di dalam bukunya siapa itu, Muhammad Al-Kashifil gitu, seorang ulama Syiah modern. Nah, kami dulu punya bukunya, kita minjam ke kiai siapa gitu ya, karena banyak mendatangi kiai-kiai yang punya banyak referensi Syiah. Nah, salah satunya adalah bukunya Muhammad Husain Al-Kashifil gitu, seorang ulama Syiah modern. Nah, Muhammad Husain Al-Kashifil gitu ini ia bilang begitu. Jadi bahwa tidak semua yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya ulama mutaqaddimin Syiah itu tidak kami pakai ya, karena apa? Karena tidak semua yang ada di sana adalah sahih ya, sehingga oleh Syiah zaman sekarang itu sudah dikoreksi. Nah, padahal Husain Kashifil Ghito ya, di dalam ketika dia membahas tentang ulama-ulama mutaqaddimin, justru
dia memuji-muji ulama mutaqaddimin tersebut, mengatakan bahwa semua yang ada di dalam kutubul arba'ah itu sahih semua, dan bahwa para perawinya ini ya seperti siapa itu Al-Kulaini pengarang Al-Kafi, atau pengarang siapa, saya banyak yang lupa ya, itu adalah orang-orang sikoh semua, orang-orang yang terpercaya. Nah, ini kan bertentangan ya. Nah, ketika mengatakan yang ada di dalam kutubul arba'ah ini sahih semua dan para perawinya itu thiqat, dapat dipercaya. Nah, tapi kok kemudian mengatakan ketika menyangkal tentang apa ya, ketika menyangkal tahrif Al-Qur'an, mengatakan tidak semuanya yang terdapat di situ sahih. Jadi pelin-pelan mereka itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak dijawab sama sekali oleh Quraisy Shihab. Nah, jadi apa maksudnya bahwa Syiah saat ini tidak sama dengan Syiah masa lalu, ketika ulama-ulama Syiah yang masa kini sekalipun itu tetap mengagungkan ulama-ulama Syiah pada masa lalu dan menganggap seluruh yang ada di dalam kitab mereka sahih ya. Kemudian di sisi lain ketika menanggapi kritik dari Ahlussunnah, misalnya kritik tentang tahrif Quran tadi, mengatakan bahwa tidak semuanya kami pakai karena tidak semuanya sahih. Jadi itulah problemnya ya, yang tidak disentuh sama sekali oleh Dr. Quraisy Shihab. Beliau itu hanya menanggapi sekilas dan berkamuflase. Jadi itu kata-kata kamuflase, meskipun dikatakan oleh seorang doktor, profesor doktor ya, seakan-akan beliau mengatakan arek piro nih gitu ya. Nah, karena bilang guru anu tak tahu si AGN ya kan seakan-akan seperti itu ya, padahal sanggahan kami terhadap kesamaan atau tidak adanya perbedaan antara Syiah yang ada di zaman ini dengan yang ada di dalam kitab-kitab, nah itu tidak dibantah ya. Tidak dibantah dengan data kitab, juga tidak dibantah dengan data fakta ya, karena faktanya bahwa Syiah yang ada saat ini pun ya tetap mencaci para sahabat juga. Apakah ini hanya ada di dalam kitab-kitab zaman dahulu? Enggak, kamu bisa gampang menemukan buku-bukunya buku-buku orang Syiah saat ini yang mencaci maki para sahabat, dan terutama Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah ya. Seperti tulisan buku-bukunya Ali Al-Habsyi ya. Ali Al-Habsyi ini seorang jebolan Yapi ya. Ya, kayaknya juga termasuk Habib, tapi Habib yang Syiah dan rajin menulis buku. Saya dulu pernah membaca bukunya, ya juga ada begitu mendiskreditkan Sayyidah Aisyah, meskipun tidak melaknat terang-terangan ya, tidak melaknat terang-terangan, tapi menyalahkan beliau, termasuk di dalam tafsir Al-Quran juga seperti itu ya, saya kira begitu ya. Jadi Quraisy Shihab intinya tidak melakukan penolakan balik ya, atau sanggahan balik, tapi hanya melakukan pembelaan saja. Wallahu a'lam.